Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Komunikasi Bisnis akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul penulisan laporan singkat dan penulisan laporan formal. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Norma Rofi Arini, NPM 1901010041, Yolanda Grenda, NPM 1701010216, Tutu Guswasono, NPM 1901010212, Miftah Safira Putri, NPM 1901010179, dan mahasiswa dari Undaris, Bima Eka Surya, NPM 19510019. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian laporan singkat. Laporan singkat adalah laporan yang mencakup materi pendukung yang relatif sedikit pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Laporan singkat juga di dalam bisnis lebih menekankan pada tubuh atau body, suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Dan yang untuk selanjutnya, karakteristik laporan singkat. Yang pertama ada pada gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau kedua. Yang kedua, grafik untuk lebih menekankan penulisan. Yang ketiga, judul dan sub-judul dalam tubuh laporan. Dan yang terakhir, format memo atau surat. Selanjutnya berikut adalah membuat laporan bisnis yang baik. Yang pertama harus akurat. Yang dimaksud akurat ini adalah mengatakan suatu kebenaran dalam membuat laporan bisnis. Yang kedua, keputusan yang baik, yaitu laporan bisnis merupakan dokumen resmi yang dibaca oleh masyarakat luas, sudah sepantasnya untuk tetap menjaga etika bisnis. Yang ketiga, format, gaya, dan organisasi yang responsif. Yang dimaksud adalah sebelum menulis laporan ini harus memutuskan akan menggunakan format surat yang seperti apa, serta gaya penulisan yang bagaimana. Dan selanjutnya bagaimana membuat perencanaan laporan singkat. Dalam merencanakan suatu laporan singkat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu audiens, tujuan, dan subjek laporan. Masing-masing elemen akan mempengaruhi format dan panjang, gaya, serta organisasi suatu laporan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai format laporan yang dapat dipilih oleh penulis, antara lain preprint, surat, memo, dan manuskrip. Penentuan struktur dasar. Ada 3 masalah yang biasanya muncul dalam menentukan struktur dasar, yaitu 1. Informasi apa yang seharusnya dimasukkan? Apakah semua data akan dimasukkan atau akan mengeliminasi beberapa data? Kedua, pendekatan psikologis apa yang sesuai dengan pembaca tertentu? Apakah menggunakan direct order atau indirect order? Ketiga, metode apa yang akan digunakan agar materinya jelas dan meyakinkan? Apakah akan menggunakan pengorganisasian suatu topik atas dasar tingkat pentingnya, urutan, kronologis, lokasi, atau kategori? Atau apakah akan mengorganisasi ide menurut suatu argumen yang logis? Pengorganisasian laporan singkat. Pengorganisasian memo dan laporan informasional. Laporan informasional memiliki suatu tujuan dasar, yaitu menjelaskan suatu dengan istilah yang tegas. Laporan informasional terdiri atas suatu laporan periodik berkala dan laporan aktivitas personal dalam suatu konferensi. Pengorganisasian laporan analitikal. Laporan analitikal dirancang untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar dapat menerima suatu kesimpulan atau rekomendasi. Contoh-contoh laporan analitikal ialah sebagai berikut. 1. Laporan justifikasi.
2. Usulan bisnis baru di luar klien. 3. Laporan troubleshooting. Pengertian laporan formal. 1. Laporan formal atau formal report sering disebut dengan laporan panjang. Salah satu yang membedakan dengan laporan singkat bukan saja terlihat dari banyak sedikitnya halaman, tetapi bentuk atau format laporan itu sendiri. Secara umum, jumlah halaman laporan formal lebih banyak daripada jumlah halaman laporan singkat. A. Mendefinisikan masalah. Dalam menulis suatu laporan, baik itu laporan informasional atau laporan analitikal, tahap pertama adalah mendefinisikan masalah. Anda harus memutuskan informasi apa yang Anda perlukan untuk menyelesaikan suatu laporan. Jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tersebut akan membantu Anda dalam melakukan investigasi terhadap isi laporan yang Anda buat. Baik, selanjutnya pertanyaan yang tepat. Seringkali suatu masalah yang didefinisikan untuk Anda telah ditetapkan oleh orang-orang yang memiliki otoritas terhadap suatu laporan. Bila hal ini terjadi, Anda perlu mempertanyakan apa tujuan laporan tersebut dibuat sebelum Anda melakukan investigasi lebih lanjut. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini akan dapat membantu Anda dalam melakukan investigasi atau penelitian. Yang pertama, apa yang perlu ditentukan? Yang kedua, mengapa masalah tersebut penting? Yang ketiga, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang keempat, di mana munculnya suatu masalah? Yang kelima, kapan masalah itu muncul? Selanjutnya, mengembangkan pernyataan tujuan. Dalam pertanyaan-pertanyaan terbuka, Anda harus mengembangkan suatu pernyataan tertulis secara jelas terhadap tujuan suatu laporan. Selanjutnya, Anda perlu mengembangkan suatu pernyataan tertulis secara jelas terhadap tujuan suatu laporan. Selanjutnya, Anda perlu melakukan cek ulang atas pernyataan tersebut dengan orang yang memiliki otoritas. Dalam mengembangkan suatu pernyataan, melakukan cek ulang atas pernyataan tersebut dengan orang yang memiliki otoritas. Dalam mengembangkan suatu pernyataan tujuan, Anda dapat menggunakan satu di antara beberapa cara berikut ini. Yang pertama, menggunakan tujuan. Anda dapat menggunakan satu di antara beberapa cara berikut ini. Yang pertama, menggunakan kalimat infinitif. Yang kedua, menggunakan pertanyaan. Yang ketiga, menggunakan kalimat infinitif. Yang kedua, menggunakan pertanyaan. Yang ketiga, menggunakan suatu pernyataan deklaratif. Yang keempat, pernyataan tujuan laporan harus dibuat sejelas mungkin dan hindari memasukkan informasi yang tidak. Suatu pernyataan deklaratif. Yang keempat, pernyataan tujuan laporan harus dibuat sejelas mungkin dan hindari memasukkan informasi yang tidak relevan. Selanjutnya, B. Kerangka untuk analisis. Setelah Anda mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan penelitian, Anda dapat memulai melakukan suatu penelitian. Untuk mengorganisasikan suatu penelitian, Anda perlu mengelompokkan penelitian. Anda dapat memulai melakukan suatu penelitian. Untuk mengorganisasikan suatu penelitian, Anda perlu mengelompokkan masalah ke dalam serangkaian pertanyaan khusus. Proses ini sering disebut dengan factoring. Penelitian juga memerlukan masalah ke dalam serangkaian pertanyaan khusus. Proses ini sering disebut dengan factoring. Penelitian juga memerlukan
kerangka atau outline untuk keperluan analisis karena memungkinkan Anda memecahkan masalah seperti kerangka atau outline untuk keperluan analisis karena memungkinkan Anda memecahkan masalah seperti kerangka laporan memungkinkan Anda menulis dengan cara yang sistematis. Akan tetapi membuat kerangka untuk penelitian tentu seperti kerangka laporan memungkinkan Anda menulis dengan cara yang sistematis. Akan tetapi membuat kerangka untuk penelitian tentu akan berbeda dengan cara membuat kerangka laporan. Kerangka penelitian berisi langkah-langkah pemecahan masalah, sedangkan kerangka laporan berisi akan berbeda dengan cara membuat kerangka laporan. Kerangka penelitian berisi langkah-langkah pemecahan masalah, sedangkan kerangka laporan berisi alternatif pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya, mengembangkan struktur yang logis. Anda harus dapat mengembangkan struktur penelitian yang logis dan mudah dipahami sesuai dengan subjek penelitiannya. Mulailah dengan melihat tujuan penelitian Anda secara menyeluruh untuk menentukan apa sesuai dengan subjek penelitiannya. Mulailah dengan melihat tujuan penelitian Anda secara menyeluruh untuk menentukan apakah Anda akan menggunakan kerangka atau outline informasional, analitis, atau gabungan keduanya. Jika tujuan Anda akan menggunakan kerangka atau outline informasional, analitis, atau gabungan keduanya. Jika tujuan umum Anda adalah memberikan informasi yang akan ditafsirkan orang lain, kerangka informasional lebih sesuai diterapkan meski tujuan umum Anda adalah memberikan informasi yang akan ditafsirkan orang lain. Kerangka informasional lebih sesuai diterapkan meskipun beberapa bagian dari penelitian Anda perlu dianalisis untuk menekankan fakta-fakta yang penting. Jika tujuan penelitian Anda adalah meskipun beberapa bagian dari penelitian Anda perlu dianalisis untuk menekankan fakta-fakta yang penting. Jika tujuan penelitian Anda adalah mengajukan suatu kesimpulan dan rekomendasi, Anda dapat menggunakan kerangka analitis. Mengajukan suatu kesimpulan dan rekomendasi, Anda dapat menggunakan kerangka analitis. Tugas informasional, suatu studi yang mengarah kepada laporan faktual dengan sedikit analisis atau penafsiran umumnya dikelompokkan atas dasar sub-subtopik. Sub-subtopik tersebut dapat disusun dalam berbagai cara, yaitu urutan tingkat kepentingan, secara berurutan, secara kronologis, menurut ruang tempatnya, menurut geografis, menurut kategori. Tugas analitikal, laporan yang berisi analisis, kesimpulan, dan rekomendasi umumnya dikategorikan dengan metode pemecahan massa atau problem solving method. Yang kedua, aturan pembagian. Membagi sesuatu secara fisik adalah relatif mudah dibandingkan membagi suatu ide yang tak tampak secara fisik. Berikut ini adalah beberapa aturan singkat mengenai pembagian suatu ide ke dalam beberapa komponen. Yang pertama, memilih prinsip-prinsip dasar pembagian secara benar. Yang kedua, gunakan suatu kategori atau prinsip setiap kali membagi laporan ke dalam sub-subtopik. Yang ketiga, setiap pembagian kelompok harus terpisah dan berbeda. Yang terakhir, teliti dalam melakukan pendaftaran semua komponen. Yang ketiga, menyusun kerangka pembuka. Anda dapat menggunakan format kerangka untuk menyajikan ide-ide Anda. Secara umum, ada dua sistem pembuat kerangka atau outlining, yaitu sistem alfanumeris dan sistem desimal. Kerangka pembuka memberikan kemudahan dalam melakukan investigasi. Kerangka sangat diperlukan jika 1. Anda merupakan salah satu di antara beberapa yang melakukan suatu tugas. Yang kedua, investigasi Anda akan semakin luas dan akan mencakup banyak sumber dan jenis datanya. Yang ketiga, Anda tahu dari pengalaman masa lalu bahwa orang yang meminta untuk melakukan studi atau riset
akan melakukan revisi terhadap tugas selama kegiatan dalam investigasi Anda. Menyusun rencana kerja. Setelah Anda mendefinisikan masalah dan memuat kerangka, selanjutnya Anda perlu menetapkan suatu rencana kerja yang didasarkan pada kerangka pembuka atau pendahuluan. Jika Anda melakukan studi formal, rencana kerja akan lebih rinci karena hal itu akan memberikan petunjuk prestasi atas jumlah tugas pekerjaan yang telah dilakukan. Lebih lanjut, sebuah proposal memerlukan rencana kerja secara rinci sebagai dasar kontak jika usulan diterima. Suatu rencana kerja formal umumnya mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, maksud dan skop ruang lingkup atas investigasi. Yang ketiga, pembahasan atas urutan tugas sumber informasi. Yang keempat, telaah atas pekerjaan proyek, jadwal, dan sumber-sumber yang diperlukan. Melakukan penelitian. Nilai laporan Anda tergantung pada kualitas suatu informasi. Pada saat Anda mengumpulkan informasi, perhatian Anda untuk pertama kali adalah bagaimana mengorganisasi informasi yang Anda peroleh. Dalam kaitan ini, bagaimana Anda memperoleh informasi yang Anda perlakukan, baik melalui sumber-sumber primer maupun sekunder. Sumber primer akan memberikan informasi atau data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli atau tangan pertama untuk tujuan tertentu. Ada 4 cara untuk mengumpulkan data primer, yaitu memeriksa dokumen, yang kedua observasi, yang ketiga survei, dan yang keempat melakukan eksperimen. Baik, selanjutnya sumber sekunder. Sedangkan sumber sekunder akan memberikan data yang dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu. Data sekunder tersebut berasal dari tangan kedua. Informasi yang dapat diperoleh melalui internet maupun yang tersimpan dalam bentuk CD-ROM. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa orang menggunakan sumber-sumber sekunder melalui jasa online atau jaringan internet, yaitu yang pertama hemat waktu, yang kedua penelitian, yang ketiga renovasi, dan yang keempat adalah efektivitas biaya. Baik, selanjutnya analisis data. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data yang Anda inginkan, selanjutnya Anda perlu melakukan analisis terhadap temuan Anda tersebut. Proses analisis pada dasarnya merupakan suatu pencarian hubungan di antara fakta-fakta yang telah Anda temukan tersebut. Dengan melihat data yang telah Anda kumpulkan dari berbagai sudut pandang, Anda akan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang Anda siapkan dalam suatu rencana kerja atau work plan. Perhitungan statistik. Kebanyakan data yang Anda peroleh dari suatu penelitian berbentuk angka-angka. Dengan perhitungan statistik secara sederhana, Anda dapat menghitung rata-rata atau average, perkembangan atau trends, dan korelasi atau correlation. Salah satu cara untuk mendapat data adalah dengan mencari rata-ratanya. Dalam hal ini, rata-rata dapat dibedakan menjadi ke dalam 3 bentuk, yaitu mean, median, dan mode. Mean dapat diperoleh dengan cara membagi jumlah semua item dalam kelompok dengan jumlah item dalam kelompok. Sedangkan median adalah nilai yang berada di tengah kelompok tersebut ketika semua anggota kelompok disusun secara menaik atau menurun berdasarkan nilainya. Sedangkan mode adalah data paling sering muncul dalam suatu kelompok. Kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dapat didasarkan pada suatu kombinasi antara fakta-fakta yang tersedia, pertimbangan nilai, dan asumsi-asumsi. Oleh karena itu, sangat jarang pengambilan kesimpulan hanya didasarkan pada penemuan fakta semata. Meskipun demikian, Anda perlu tahu bahwa pengambilan kesimpulan terhadap suatu kasus dapat mengandung unsur-unsur yang bersifat subjektif. Rekomendasi. Kesimpulan berbeda dengan rekomendasi. Kesimpulan merupakan opini atau penafsiran terhadap suatu pokok bahasan tertentu, sedangkan rekomendasi adalah saran yang diberikan untuk melakukan tindakan tertentu. Suatu rekomendasi yang baik, good recommendation, paling tidak mencakup 3 kriteria, yaitu praktis, yang kedua dapat diterima oleh pembaca, dan yang
Terakhir adalah penjelasannya cukup rinci sehingga pembaca dapat melakukan suatu tindakan. Kesimpulan, dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa penulisan laporan bisnis yang baik dan benar merupakan hal penting, karena laporan bisnis digunakan di berbagai perusahaan, instansi, dan masyarakat. Laporan bisnis yang baik mencakup informasi yang akurat, keputusan yang baik, serta format dan gaya penulisannya. Sehingga dengan menuliskan laporan bisnis yang baik dan benar, kita dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk memecah masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan diutarakan di diskusi Zoom. Terima kasih.